Malam semuanya, perkenalkan nama saya Dora Chen. Saya dari Medan, asli kelahiran dari kota Siantar. Jadi saya nikahnya itu kan tahun 2015 September, ya. 2015 September saya nikah, nggak lama langsung hamil yang pertama kali di bulan November 2015. Jadi waktu kehamilan pertama itu sebenarnya kehamilan saya itu udah bermasalah dari awal, ya, tapi baru ketahuannya itu menjelang masuk bulan ketiga. Jadi saya disuntik obat penguat segala macam, obat hormon juga masuk. Ternyata sampai masuk kehamilan di bulan keempat nggak bisa lagi. Nah, kondisinya itu kata dokter plasentanya itu lepas. Plasentanya itu lepas, jadi ini gambar USG terakhir. Sewaktu USG terakhir itu detak jantungnya sudah ada, kondisinya oke-oke aja, baik-baik aja, tapi 1 minggu kemudian tiba-tiba langsung kondisinya plasenta dari si babynya itu lepas dari mamanya, lepas dari saya. Otomatis oksigen tidak masuk, suplai darahnya juga udah nggak normal lagi, segala macam udah nggak bisa lagi. Dokter bilang nggak bisa ditolong lagi. Nah, proses saya ngeluarin janin saya itu bukan dengan kuret, bukan dengan disedot seperti eh, keguguran yang orang lain alamin, tapi yang saya jalani adalah melahirkan normal. Karena kata dokter, supaya badan kita itu membaca, karena badan kita itu kan pintar ya, badan kita membaca itu saya bukan keguguran, tapi saya melahirkan normal. Bahkan saya sampai menjalani masa nifas dan benar-benar merasakan seperti ibu normal, bukaan pertama sampai ke 10, sampai ya ada asinya apa segala macam. Cuma bedanya babynya nggak ada itu. Nah, setelah kejadian itu saya cek lagi ke dokter, dokter bilang oke, sudah bersih, nggak ada masalah lagi. Kita tunggu selanjutnya, semoga kamu di tahun yang sama bisa cepat hamil lagi. Ternyata saya nggak hamil-hamil. Kalau ditanya ada KB nggak, saya nggak ada KB. Dijaga juga enggak juga, saya nggak jaga sama sekali. Tapi sampai di tahun 2017, kejadiannya 2016 awal Februari ya, Februari 2016 sampai ke 2017 saya tiba-tiba sakit perut. Saya cek ke dokter, ternyata dokter bilang saya kena ISK. ISK, infeksi saluran kencing, ya. Para wanita paling sering mengalami ini, dan saya ngalamin ini karena punya riwayat keguguran, gitu. Dan nggak gampang sembuhnya kemarin itu kan. Sewaktu divonis ISK, dokter langsung vonis lagi. Maaf ibu, ternyata ibu belum hamil-hamil karena kemungkinan ibu ada PCOS. Nah, saya bingung dong waktu itu PCOS itu apa gitu ya. Nah, seperti yang di sharing ini digambar di bagian sebelah kiri gambarnya itu kan kondisi rahim kita. Itu ada kayak 2 lubang gitu loh, ada lubang yang besar dan yang kecil. Nah, itu kondisi rahim saya. Kalau para penderita PCOS itu rahimnya kayak sarang tawon, sebenarnya lebih banyak. Tapi karena saya masih mengalami ke yang awal-awalnya, kondisinya masih lubang 2 seperti itu. Ya, jadi udah terlihat di sana itu kondisi rahimnya seperti apa, ya kan? Nah, kemudian saya bingung dong, saya cari tahu PCOS itu apa. Ternyata PCOS itu kelainan hormon. Kelainan hormon yang saya alami setelah keguguran yang dikatakan oleh dokter, ya kan? Nah, sewaktu saya cari tahu lagi, apakah saya masih bisa hamil atau enggak, dokter bilang bisa, tapi kamu harus jaga berat badan, harus banyak olahraga, nggak boleh minum yang manis-manis atau makan yang manis-manis segala macam seperti itu. Karena PCOS ini teman-teman juga bisa googling di internet. Ada 2 jenisnya, PCO dan PCOS. Dan saya kenanya di PCOS, kelainan hormon. Jadi metabolisme saya tuh nggak stabil.
Dan ada pengaruhnya dari obat hormon yang saya konsumsi setelah keguguran. Karena kan niatnya mau hamil lagi kan. Ternyata kan nggak hamil-hamil. Nah, ternyata obat hormon yang kita konsumsi itu di badan saya tuh membuat hormon saya semakin kacau balau kayak gitu. Jadi tanggal 14 September 2018 saya disaranin sama mertua saya untuk coba check up ke luar negeri. Jadi saya ke Malaysia pertama kali. Saya tanya ke dokternya, dokter apa benar saya PCOS? Dan dokternya bilang, iya benar. 2 kali saya divonis PCOS, dokter di Medan dan di Malaysia. Kemudian dokternya sarankan saya untuk promil, tapi dengan promilnya itu yang tahap pertama. Tahap pertama masih yang hitungan hari, kita konsumsi obat, berhubungan, dan segala macamnya. Nanti kalau misal tahap pertama nggak berhasil, kita lanjut ke tahap kedua, seperti itu. Jadi, saya pulang balik ke Medan, saya konsumsi obat-obat dokter, saya minum herbal juga, ya kan. Kita orang Chinese ini kan banyak herbal yang untuk kesehatan rahim lah, apa segala macam. Saya minum juga di bulan Oktobernya, di bulan depannya, saya langsung cek lagi ke dokter di Medan, apakah sel telur saya itu ada berkembang atau tidak. Karena PCOS itu identik dengan sel telur kecil. Jadi kalau dokter udah bilang kita ada sel telurnya kecil, itu sudah mengarah ke PCOS gitu. Sebenarnya ciri-ciri orang terkena PCOS itu banyak. Nanti saya bakalan share ya. Nah, jadi saya cek sel telur saya itu sudah membesar atau belum. Ternyata dokter bilang tidak membesar juga, masih kecil juga, tidak ada gunanya kalau dibuahi seperti itu. Nah, kemudian saya tetap habisin obat-obat dokter sampai udah selesai. Saya 2019 itu juga udah males karena udah banyak juga obat-obat dokter yang saya makan kan. Sekali makan itu kan banyak banget. Kemudian 2019 saya konsumsi herbal doang, obat-obat Cina yang kita masak-masak sendiri seperti itu kan. Saya konsumsi, kemudian nggak ada hasilnya juga. Di tahun 2020 awal, bulan Januari, tanggal 15 Januari 2020 saya balik lagi ke Malaysia untuk cek lanjutan ke dokter. Tapi ini saya disarankan ke dokter yang katanya lebih khusus lagi untuk menangani masalah saya gitu. Jadi saya cek lagi dan di sana dijelaskan kemungkinan dulu sewaktu saya hamil sebenarnya itu sudah kondisinya PCOS. Ya, jadi PCOS itu juga tetap bisa hamil, bukan tidak bisa. Bisa hamil, tapi karena kondisi sel telur kita kecil, tidak normal, maka di bulan-bulan trimester pertama itu dia bisa langsung keguguran, atau ada yang bisa lewat sampai masuk ke trimester 3, itu baru nanti dia bermasalah di sana, seperti itu. Jadi ternyata saya kenanya di trimester pertama. Kemudian setelah keguguran saya nggak hamil-hamil, nah dicek lagi di tahun 2020 dokter bilang saya lebih ke arah gejala. Makanya kondisi rahim saya tadi seperti yang di awal, dia ada lubang 2. Kalau yang sudah PCOS, itu dia lubangnya lebih banyak seperti sarang tawon. Teman-teman bisa cari tahu di Google juga. Kondisi rahim penderita PCOS. Kayak gitu. Jadi setelah itu saya konsultasi ke dokternya juga nyaranin ke saya untuk promil yang normal seperti awal, tahap pertama, tahap kedua, kayak gitu. Karena dokter tidak menyarankan saya bayi tabung. Gitu. Saya udah pernah tanya untuk insem dan bayi tabung, dan semua dokter mau yang di Medan itu ada 4 dokter, termasuk dengan 2 lagi di Malaysia, semua tidak menyarankan karena katanya nggak ada gunanya. Ujung-ujungnya juga akan gagal katanya, ya kan? Jadi oke, saya mulai deh promil, saya bilang kayak gitu. Saya mulai lagi promilnya, terus di infoin lagi, oh ternyata saya bukan hanya PCOS. Saya ini ada di USG itu kayak kelihatan kristal-kristal kecil seperti kista gitu. Saya kaget juga dong. Oh, udah PCOS ditambah kista lagi. Ini maksudnya apa nih, saya pikir gitu kan. Tapi dokter bilang dia nggak mau 100% langsung bilang, oh fix ini kista, tapi dia minta saya untuk HSG dulu. Cuma karena saya udah ngerasain gimana rasanya keguguran tuh sakitnya luar biasa,
Saya bilang sama dokter, enggak dulu deh dok, karena dokter kan bilang harus infus total. Jadi saya agak takut, saya bilang kayak gitu kan. Nanti saya balik Medan baru HSG. Oke, dia bilang, kamu harus cek apakah kista itu menyumbat salurannya itu sehingga tidak bisa terjadi pembuahan, atau kalaupun dia tidak menyumbat saluran kita, ya kan, kemungkinan itu bisa hilang nanti sewaktu kamu melahirkan. Kamu hamil melahirkan nanti baru dibersihkan aja, kata dokter gitu. Oke, saya deal, saya ambil obat-obatnya semua, saya balik ke Medan, saya konsumsi lagi, saya ikutin program dari dokternya, terus saya masih belum niat HSG waktu itu kan, saya masih konsumsi obatnya aja. Nah, setelah balik, saya cek lagi bulan 5-nya. Di bulan 5 saya cek lagi ke dokter, apakah obat-obatan yang saya konsumsi dari bulan Januari ini sampai ke bulan 5 ada perubahan atau tidak. Ternyata hasilnya nihil juga, nggak ada hasil sama sekali. Sampai saya khusus dari awal tahun setelah saya balik ke Medan sampai ke bulan 5 itu saya cek rutin ya, sebulan sekali itu sebenarnya, untuk sel telur saya ada perubahan atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu sel telurnya membesar, oke, kita langsung di sana eksekusinya gitu. Tapi ternyata enggak sama sekali sampai bulan 5. Nah, jadi sebenarnya waktu di bulan-bulan 3 atau bulan 4 kayak gitu, saya udah ditawarin LD Venus sama adik saya sendiri kan. Sempat nggak percaya karena logikanya kita udah makan obat dokter segitu banyaknya, makan herbal segala macam, jamu saya juga minum, yang tradisional saya juga udah coba semua. Jadi kalau ada orang bilang, oh masak air kelapa lah, terus jamu lah, itu semua udah saya konsumsi. Saya udah konsumsi semua, benar-benar sudah. Sampai yang ada bilang harus konsumsi ini kelapa yang dimasak entah dengan apa gitu, itu udah dikonsumsi juga. Saya udah coba semua. Jadi semuanya nihil. Nah, sampai di bulan 5 saya pikir, ah sudahlah, ya udah coba deh karena saya melihat Ibu Silvina ya, 4 tahun nikah, dia minum Venus, saya dengar cerita dia juga, terus saya pikir, ah oke, coba deh gitu, karena saya pikir udah pernah keguguran, coba saya rawat kembali kondisi rahim saya, tidak mikirin untuk mau minum LD Venus ini supaya hamil, tidak. Tapi saya niatnya itu hanya untuk merawat aja. Kalau orang Chinese bilang ciako, istilahnya merawat kembali deh kalau ada yang rusak, ada yang luka atau apa, karena saya juga ada ISK kan, jadi saya minum. Oke, saya minum. Awal minumnya itu sehari 2 botol, sehari 2 kali LD Venus dengan spirulina. Karena itu kan kombinasi yang paling hebat ya. Jadi saya konsumsi semuanya. Kemudian setelah saya masuk box kedua, saya datang bulan, dan kalau datang bulan kita kan belum boleh konsumsi LD Venus ya. Saya stop. Tapi di waktu saya datang bulan itu saya sakit banget perutnya. Luar biasa, ngalah-ngalahin sakit-sakit perut saya itu yang setiap bulan kalau mau mens. Ini lebih sakit. Gitu. Nah, ternyata sewaktu saya ke kamar mandi, ke toilet, saya mau pipis gitu ya, keluar gumpalan-gumpalan itu. Awalnya saya masih nggak ngeh, masih belum ingat kalau dokter ada kena vonis saya kena kista. Jadi setelah lewat, masuk ke bulan selanjutnya, saya mikir gini, loh kali ini mens kok nggak sakit lagi gitu ya kan. Saya masih konsumsi LD Venus, ini udah nggak sakit lagi. Saya baru ingat, oh saya pernah divonis dokter kista gitu loh. Apa kemungkinan itu daging kistanya keluar kayak gitu, karena gumpalannya lumayan besar kan, ada 3 gumpalan, dia kayak seukuran uang logam gitu. Nah jadi oke, saya masih hanya cerita gitu aja sama Silvina. Ternyata setelah itu saya masih ada minum, ya sempat ada bolong-bolong juga, sempat nggak minum, habis itu saya balik minum-minum lagi, sampai di bulan Oktober 2020, saya hanya flag 1 hari. Saya kirain, waduh,
gawat ini, kenapa gitu ya kan. Saya kirain atau kecapekan atau gimana, karena saya juga kerjaannya online shop ya. Jadi kita udah kebayang kalau online shop ini kadang malam juga bisa kerja, kadang juga masih bisa ngangkat barang yang segitu berat-beratnya. Jadi saya kirain kecapekan. Oke, ternyata bulan November saya nggak main, saya juga nggak ngecek. Bulan Desember, tanggal 24 Desember 2020. Di sana saya langsung divonis dokter, ternyata saya udah hamil 2 bulan. Gitu. Jadi ini hasil USG terakhirnya. Ini USG udah 28 minggu ya. Saya baru kasih fotonya. Dan waktu 2 bulan kehamilan itu dokter juga cukup kaget. Karena sebagai informasi juga untuk teman-teman semua, selama di bulan November, setelah Oktober saya ada flag, di November itu saya sempat berangkat ke Jakarta. Ya, saya ke Jakarta, keliling-keliling Tanah Abang. Kalau yang online shop ini tahulah, atau yang tinggal di daerah Jakarta itu pasti tahu. Tanah Abang tuh besarnya gimana. Saya masih olahraga lagi, loncat-loncat apa segala macam. Tapi ya itu, babynya kuat sampai sekarang. Ya, sehat-sehat dan sebentar lagi udah mau HPL-nya. Kayak gitu ya. Jadi begitu, sekian testi dari saya.